Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustadzah anak-anak semua ya. Kelas 7, 8, dan 9 yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Dan bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah lancar ya? Ya, harapannya Ustadzah anak-anak bisa menjalankan puasa Ramadan kali ini dengan tertib, dengan lancar, dengan khusyuk, sehingga ibadah-ibadah kita selama nanti 1 bulan penuh bisa diterima oleh Allah dan mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadzah ingin memberikan sedikit materi kepada kalian semua yang terkait dengan kegiatan kita setiap hari. Dan ini adalah kegiatan yang rutin kita laksanakan. Dan pastinya anak-anak semua suka. Apa ya kira-kira kegiatan itu? Ya, benar sekali. Itu adalah tidur atau istirahat. Siapa yang tidak suka tidur? Pasti suka semua ya. Gitu. Ya, hari ini kita akan membahas sedikit tentang tidur dan adab-adab tidur. Sesuai dengan yang sudah dilaksanakan oleh Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan firman Allah ya anak-anak di Al-Quran itu sudah disampaikan bahwa di surat Ghafir ya ayat 61 yang artinya Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah sudah menciptakan malam hari anak-anak untuk kita tidur atau beristirahat. Panjang itu waktunya ya. Dan Allah sudah menciptakan siang hari juga untuk kita beraktivitas, menuntut ilmu, mencari rizki, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan membahas tentang tidur. Ya, jadi tidur itu adalah satu kegiatan yang sudah merupakan kebutuhan semua makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Karena tidur itu sangat penting anak-anak. Untuk apa? Sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kalau tidur kita kurang, itu nanti akan terjadi gangguan pada tubuh kita. Itu ya. Tapi ketika kita tidur sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan waktunya, insya Allah akan terjaga dengan baik kesehatan fisik maupun mental kita. Begitu ya. Nah, sekarang Ustadzah pernah mendengar ini ada beberapa orang ya yang sering mengatakan aku lebih suka begadang gitu, aku lebih suka tidur larut malam. Baik gak sih seperti itu anak-anak? Iya, jawabannya kurang baik ya anak-anak, dan itu tidak dianjurkan di dalam Islam dan juga Rasulullah juga tidak menganjurkannya. Jadi kalau Rasulullah itu menganjurkan untuk kita tidur di awal malam. Gitu anak-anak. Lah kenapa tidak boleh begadang, tidak boleh tidur larut malam? Ayo siapa ini yang suka tidur larut malam anak-anaknya Ustadzah ini ya? Besok lagi semoga tidak seperti itu. Karena ada beberapa kerugian ketika kita tidur larut malam. Yang pertama adalah nanti kita tidak bisa bangun di sepertiga malam. Di mana waktu sepertiga malam itu bisa kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, anak-anak ya, untuk mengambil air wudhu, sholat malam, doa, zikir, baca Al-Quran, itu. Jadi
curhat kepada Allah, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan juga ternyata tidur larut malam itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Organ-organ tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik kalau kita tidur larut malam. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita akan sakit atau mengalami gangguan pada organ-organ tubuh kita. Tidak ada kan yang ingin sakit kan? Kita inginnya sehat gitu ya. Maka dari itu harus dijaga juga pola hidup kita yang teratur, istirahat yang cukup begitu. Nah, sekarang kita akan membahas adab-adab tidur yang sering dilakukan atau dilaksanakan oleh tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi seperti apa sih yang nanti akan dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum tidur begitu? Ada 7 hal yang biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu yang nanti bisa kita teladani ya anak-anak ini ya. Jadi setelah tahu nanti kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berwudu gitu. Jadi nanti kita mengambil air wudu dulu sebelum tidur. Itu tidak berat ya, insya Allah ya. Jadi dengan berwudu maka akan lebih terasa nyaman, lebih segar tubuh kita, dan juga kita akan lebih akan suci ya anak-anak, dan akan lebih baik lagi setelah wudu kita tidur. Insya Allah tidur kita akan merasa nyenyak gitu ya tidurnya. Kemudian yang kedua adalah berbaring di sisi kanan. Nah, ini juga mempunyai beberapa manfaat dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad ya anak-anak ya. Manfaatnya adalah ketika kita tidur sambil berbaring di sisi kanan, itu nanti akan memudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam untuk sholat gitu. Dan satu lagi keuntungannya adalah jantung, salah satu organ tubuh kita, akan bisa bekerja dengan baik ketika kita tidur dengan berbaring di sisi kanan. Berikutnya adalah yang ketiga, berdoa. Jadi Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh dengan berdoa sebelum tidur. Apa ayo doa sebelum tidur? Sudah hafal semua ya? Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Gitu. Itu doa dan artinya sebelum tidur. Dan nanti ketika bangun, beliau juga berdoa kembali anak-anak. Doanya adalah, ayo bersama-sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya adalah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, itu adalah doa sebelum dan sesudah tidur untuk dipraktekkan besok ya, bagi yang kemarin belum mempraktekannya. Berikutnya adalah yang ketiga, membaca 3 surat terakhir, yaitu surat apa saja? Surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Pada saat membaca sambil meniupkan ke telapak tangan kita, kemudian setelah membaca sebanyak 3 kali kita mengusapkan ke wajah kita. Seperti itu yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum tidur ya anak-anak ya. Berikutnya adalah yang kelima, membaca ayat suci. Ayat suci apa yang sekiranya kita baca? Ini yang paling utama adalah membaca ayat kursi anak-anak. Ayat kursi adalah ayat yang agung yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad sebelum tidur. Berikutnya adalah tidak tidur tengkurap. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau tidur posisinya tidak tengkurap, karena Nabi Muhammad dan juga Allah itu tidak menyukai orang-orang yang tidur posisi tengkurap. Gitu. Jadi jangan posisi tengkurap ketika tidur. Berikutnya adalah yang terakhir ini,
tidur di awal malam. Di mana tidur di awal malam, tadi sudah Ustazah jelaskan, akan baik untuk kesehatan kita dan juga akan baik untuk kita nanti bisa bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat malam mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah adab-adab tidur yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, yang alangkah baiknya anak-anak ketika kita bisa mengambil mengambil manfaatnya dan kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dari Ustazah tentang adab-adab tidur. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita untuk berikutnya. Itu jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.